Kami sampaikan sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Berita pertama, kasus COVID-19 di Indonesia kian mengkhawatirkan di mana baik penambahan harian dan kematian sama-sama telah mencetak rekor sejak pandemi ini berlangsung. Lantas apa yang menjadi faktornya? Sekretaris Eksekutif Satu Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengungkapkan berbagai kasus COVID-19 paling dipengaruhi oleh banyaknya libur panjang. Selain itu, penularan mutasi virus baru yang tidak diperhitungkan sebelumnya juga memicu kenaikan kasus yang signifikan, apalagi Indonesia masih kedatangan pekerja migran dari beberapa negara seperti India yang merupakan asal merebaknya virus varian Delta. Berdasarkan laporan awal, dalam 30 hari diyakini penyebaran virus COVID-19 asal Wuhan, China dapat menularkan setidaknya 729 orang. Kemudian virus varian Alpha berpotensi menularkan kepada 15.625 orang, sementara varian Delta yang saat ini mendominasi Indonesia bisa menularkan kepada 117.649 orang. Kita beralih ke informasi lainnya, masih terkait perkembangan COVID-19, Indonesia rupanya bukan satu-satunya negara di dunia yang saat ini mengalami drastisnya kenaikan kasus. Setidaknya ada 8 negara di dunia yang mengalami nasib serupa. Pada akhir pekan lalu, Rusia melaporkan 25.000 penambahan kasus harian positif dengan angka kematian sebanyak 663 jiwa. Kemudian di Inggris, meski laju vaksinasinya tinggi, ternyata terus mencatat kenaikan kasus karena penyebaran varian Delta yang sangat cepat. Selain itu, di Finlandia, kasus infeksi baru dalam sepekan terakhir ditemukan dari para supporter bola yang baru saja pulang dari Saint Petersburg, Rusia, usai menyaksikan laga babak penyisihan grup Piala Eropa antara Finlandia melawan Belgia pada 21 Juni lalu. Berikutnya ada Pulau Vietnam, Afrika Selatan, Fiji, Myanmar hingga Thailand yang juga tengah berjuang melawan lonjakan kasus akibat mutasi virus baru corona yang muncul di negaranya. Di informasi berikutnya, Wakil Presiden Direktur FIFA Anindra Ardiansyah Bakri atau Ardi Bakri dan istrinya Nia Ramadhani Bakri ditangkap polisi dalam dugaan kasus penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengkonfirmasi penangkapan Ardi Bakri dan Nia Ramadhani dalam kasus penyalahgunaan narkoba dan kini status keduanya sudah dinaikkan menjadi tersangka. Selain menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur FIFA, Ardi Bakri juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama di perusahaan keluarga Bakri lainnya yakni Bakri and Brothers atau BNBR. Kejadian ini pun berimbas ke saham emiten media Visi Media Asia atau FIFA yang ambles pada perdagangan hari Kamis dengan pelemahan 3,51%. Di informasi terakhir, datang dari berita internasional, 3 roket dilaporkan menyerang kedutaan Amerika Serikat di Irak pada hari Kamis pagi waktu setempat. Meski bangunan kedutaan luput dari serangan, namun 3 tempat terdekat di zona hijau Baghdad terkena hantaman roket tersebut. Ini merupakan serangan lanjutan setelah sebelumnya 14 rudal menghujani pangkalan militer Amerika Serikat di Provinsi Barat Anbar yang menyebabkan 2 tentara terluka pada hari Rabu malam. Mengutip kelompok intelijen SITE, serangan dilakukan kelompok militan Syiah pro-Ira, Brigade Al-Muhandis yang anti terhadap Amerika Serikat. Terhitung hampir 50 serangan sudah terjadi pada tahun ini terhadap kekuatan Amerika Serikat di Irak. Amerika Serikat sendiri memiliki 2.500 tentara yang dikerahkan ke Irak untuk bergabung dengan pasukan koalisi internasional dengan misi menumpas ekstremis ISIS. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini.